Maaf, anak saya autis. Olokan, ejekan, kita bisa capek, putus asa, lelah, dan kita bisa hilang pengharapan. Dia mau pukul kayak apa ya sudah pukulan, kayak saya peluk aja terus begitu. Oh, ini autis ini, sudah kelihatan dari mukanya. Gak mikir tak nama ini autis. Suami saya sudah minta maaf ya, minta maaf. Saya betul-betul ngomong, Tuhan, saya sudah tidak tahu Tuhan. Saya tidak tahu minta tolong siapa, cuma... Selamat datang di Kata Hati. Biarlah hati yang berkata. Hari ini hari yang istimewa, saya bersama dengan narasumber, sepasang suami istri. Mereka adalah pendidik, tapi bukan berarti bahwa pendidik tidak memiliki persoalan ya. Nah, hari ini sebelum kita akan lebih jauh untuk berbicara dengan mereka, izinkanlah mereka boleh memperkenalkan diri, mulai dari suami, Bapak Setio, dan nanti Ibu Grace, bagaimana mereka bisa dipertemukan sebagai suami istri, dan kemudian juga memulai karirnya sampai sekarang mereka boleh menjadi pendidik. Silahkan, boleh mulai Pak Setio. Ya, saya bertemu dengan istri saya ini, singkat ceritanya itu ada di pelayanan di gereja. Dia dari Sorong, dari Papua. Papua ya. Sedangkan saya dari desa, dari Lumajang. Gitu. Kami, ya istilahnya berpacaran itu kurang lebih 3 tahunan. Ya. Pada tahun 99 kami diberkati dalam pernikahan. Ya, awal mula Pak Setio bekerja sebagai apa Pak? Saya lulus dari kuliah S1 itu di Ubaya. Saya langsung bekerja menjadi EDP, ya, EDP Electronic Data Processing, jadi di bagian komputer. Yeah. Namun ketika tahun 98 ada Krismon, di mana ada banyak sales perusahaan, di situ saya bekerja di distributor keramik, maka ditawari double job begitu ya. Kemudian saya lebih tertarik kepada penjualan di sana, akhirnya meniti karir di satu perusahaan itu sampai dengan tahun 2007. Kemudian akhirnya saya menyerahkan diri di tahun 2008 untuk menjadi full timer di salah satu gereja. Oh begitu ya Pak. Gitu, jadi Bapak kuliah lagi setelah S1 berarti di jurusan teologi gitu ya Pak? Iya, 2008 itu saya kuliah teologi. Sampai gelar doktor ya. Ini jadi pemirsa, sahabat Kata Hati, Pak Setio ini seorang doktor ya. Dan sekarang kita akan mengenal Ibu Grace ya. Bagaimana sampai kemudian bisa dari Papua, ada di Surabaya, lalu menikah dengan Pak Setio, dan mengambil jalur juga sebagai seorang pendidik ya. Saya dari Papua, mulai di Surabaya SMA. Pada saat itu orang tua saya berpindah tugas dari Sorong ke Surabaya, sehingga kami sekeluarga pindah. Nah, kami bertemu di gereja yang sama, dalam pelayanan yang sama, menjalin hubungan 3 tahun dan kami menikah. Nah, pada saat menikah itu kami sama-sama meniti karir. Ya, pada saat itu saya juga sebagai guru, pendidik, dan salah satu pimpinan di sebuah sekolah swasta di Surabaya. Hampir setiap pekerjaan saya semua di bidang pendidikan, Bu Agnes. Jadi saya hanya menjadi sekretaris ketika lulus 1 tahun, kemudian 20 tahun lebih saya menata karir di bidang pendidikan. Jadi mulai dari kepala sekolah, kepala marketing, tapi semuanya di sekolah. Hingga pada akhirnya saya fokus untuk menjadi konsultan pendidikan. Iya, sahabat Kata Hati, kita bisa mendengar bagaimana 2 orang yang dipersatukan ternyata memiliki visi yang tidak berbeda ya. Satu di dalam pendidikan secara keagamaan, dan satu di dalam bidang pendidikan sekolah. Dan ketika mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada masalah ya, semua restu orang tua diberikan ya.
pastilah sebagai suami istri menginginkan ya bisa ada keturunan ya melalui pernikahan itu. Sebelum kita akan melanjutkan ya, kita akan mendengar nanti lebih lanjut bagaimana pergumulan mereka ketika mereka kemudian memiliki anak ya. Pastilah lahirnya anak ini disambut dengan penuh sukacita. Tapi di tengah sukacita ternyata ada satu masalah yang tidak pernah terduga. Benar kata satu sumber yang menyatakan bahwa masalah itu jika datang tidak pernah kula nuwun, ya, tidak pernah permisi, tiba-tiba saja datang. Nah, masalah apa itu? Kita tunggu ya. Sahabat Kata Hati, kita akan melanjutkan pembicaraan kita dengan pasangan Dr. Setio dan Ibu Grace, juga mengecam pendidikan sampai S2 ya Bu ya? Iya, Bu. S2-nya di bidang apa Bu? Di bidang MM Bu, manajemen. Oh, manajemen ya. Setelah memasuki pernikahan, Pak Setio, Ibu Grace bisa menceritakan bagaimana kelahiran anak yang pertama ya, yang ternyata membawa berkat yang tersendiri di dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi kami menikah tahun 99, kami mempunyai cita-cita yang cukup menurut kami wajar lah, yaitu tidak pernah terpikir juga oleh saya bahwa saya akan berada di dalam dunia teologi gitu. Jadi karena saya memang dari keturunan Tionghoa, jadi ya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya itu sudah terpikirkan begitu. Jadi kami berdua berhasrat akan meniti karir, saya di perusahaan saya di distributor keramik, sedangkan dia akan meniti karir di dunia pendidikan. Tahun 2000 bulan Februari, tepatnya di tanggal 24, Tuhan mempercayakan seorang anak laki-laki bernama Darren, dan itu kami merasa sangat senang sekali, dan kami merasa wah rasanya kok hidup ini rasanya paling bahagia semuanya ya Pak? Ya semuanya on the track begitu. Setahun, 2 tahun kami tunggu. Anak kami kok ada satu kebiasaan yang berbeda begitu ya. Dia suka sekali menata sepatu ataupun mainannya itu dengan rapi sekali gitu. Kami berpikir ini anak pinter ini. Kami berpikir dia teratur sekali begitu. Namun satu hal yang kami agak resah, karena anak pertama dia tidak bisa, belum bisa bicara. Sampai umur berapa tahun Sampai Pak? Umur 3, tapi masih banyak juga dari keluarga masih menyatakan enggak apa-apa, itu biasa, anak laki seperti itu. Kalau anak perempuan pasti sudah umur 1 tahun, 2 tahun sudah pasti bisa bicara. Ada satu dorongan dari, kebetulan istri saya kan di dunia pendidikan, sehingga memberikan masukan. Tidak ada salahnya kita untuk berkonsultasi dengan dokter ataupun psikiater tentang kenapa kok anak kami belum bisa bicara dan
Nah, Ibu Grace pada saat itu sudah menjadi seorang pendidik ya, Bu ya? Iya, saya menjadi pendidik dan saya lebih fokus ke early childhood education, Bu. Jadi playgroup dan TK. Jadi cocok sekali. Apakah anak Ibu Darren ini juga bersekolah di tempat di mana Iya, benar, Bu. bekerja juga? Jadi anak saya bersekolah di playgroup. Iya. Nah, saya melihat anak saya memang terlambat berbicara dibandingkan teman-temannya. Dan setiap kali ada murid yang berkebutuhan khusus, terlambat ngomong, hiperaktif, saya paling cepat sekali tahu, Bu. Oh, anak ini berkebutuhan khusus, dites dulu ya. Anak ini kelihatannya beda, dites dulu ya. Namun untuk saya sendiri, saya tidak bisa melihat itu. Saya jadi selalu untuk Darren nggak ada kecurigaan sedikit pun ya. Jangan-jangan anak saya yang dalam usia 3 tahun belum bicara ini ada apa ya? Nggak ada sama sekali kecurigaan. Mungkin itu. ada sedikit dalam hati kecil saya, karena anak saya ini belum bisa berbicara. Dan ada masukan juga, waktu itu kakak saya ngomong dites, karena saya lihat Darren itu beda loh. Waktu itu kakak saya Ellen, saya ngomong sama suami, kita berdua agak tersinggung waktu itu. Ya, itu ngawur itu ngomongnya itu. Seperti itu ya. Kita tidak mentes sehingga suatu saat saya mengadakan seminar untuk orang tua murid di sekolah tempat saya bekerja. Pada saat itu pembicaranya ngomong ini kriteria anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, terus saya melihat loh, kok salah satunya ada ya di anak saya Darren. Karena sebelumnya Bu? Salah satunya apa, Bu? Kami berlibur di Bali kan, Bu. Di hotel itu dia nggak mau tidur, nangis sehingga saya sama suami ini keliling setiap malam. Waktu itu usia berapa Darren ya? 3 tahun. 3 tahun. Ya, kita berkeliling setiap malam sampai dia tidur di mobil baru kita pulang. Seperti itu dan kejadian itu sudah beberapa kali. Jadi tidak mau berada di tempat yang baru gitu. Iya, jadi itu salah satu anak yang tidak yang memiliki kebutuhan khusus, dia tidak nyaman di tempat yang baru dan sulit beradaptasi. Kalau anak normal, mungkin 1 hari dia rewel, hari berikutnya dia sudah tidak apa-apa. Namun Darren ini setiap malam seperti itu. Nah, saya lihat loh kok ada ini ya, saya mencatat. Kemudian pulang sharing sama suami saya. Saya kontak narasumbernya boleh Bu kesini saya teskan. Nah, jadi itulah perjumpaan dengan dokter atau psikiater? Psikiater, Bu. Dengan psikiater yang pertama ya? Lalu Pak Setio dan Ibu Grace datang bersama-sama begitu? Iya, kami untuk urusan anak memang kami berusaha kalau bisa semaksimal mungkin kami bisa mengetahuinya bersama-sama. Gitu. Lalu hasil yang pertama bagaimana Pak dari psikiater? Waktu dikatakan oleh psikiater, saya agak berat juga mendengar itu seperti kayak petir di siang hari. Saya lihat, coba. Jadi psikiater ngomong apa Pak? Ya, kalau psikiaternya poinnya ngomong kalau saya mengamati anak Bapak, ya arahnya ke sana. Kan psikiaternya juga mungkin bukan orang bule ya, tapi dia penuh kehati-hatian supaya kita tidak marah, tidak tersinggung gitu. Jadi arahnya ke sana Bapak, kalau kami melihat anak Bapak memang ada autisme seperti itu. Ketika Bapak mendengar bersama Ibu kata autisme, kira-kira gimana Pak? Saya sampai di rumah sudah tidak bisa apa-apa, saya hanya bisa berdoa dan saya menangis pada Tuhan. Bapak yang menangis ya, Ibu gimana Bu? Ya pada saat itu saya menangis Bu, namun di rumah saya melihat suami saya itu sangat terpuruk ya. Jadi saya mau nguat-nguatkan diri. Itu ya. Karena di rumah nangis itu sampai kepalanya di lantai, ingusnya keluar, dia sudah dalap sampai di mulut, sampai di lantai, full air mata sama ingus jadi satu ya. Saya ngomong langsung. Jadi saya sendiri, saya harus kuat. Ini sudah terpuruk sekali, nangis sampai teriak-teriak Tuhan, Yesus kayak gitu. Jadi betul-betul ya seperti suami saya ngomong seperti petir di siang bolong, karena mimpi kami cukup tinggi untuk Darren. Kami bekerja mencari uang sebanyak mungkin, kita ngomong Darren ini kalau bisa kita berikan pendidikan yang terbaik, bila perlu sekolah di luar negeri, itu semua sudah dalam rencana kami. Sepertinya mimpinya itu, waduh, hancur semua ya. Iya. Sahabat Kata Hati, Anda mendengar ya satu jawaban dari satu psikiater menyebutkan anak Pak Setio, Ibu Grace ini autisme. Wah, itu juga satu kejutan yang luar biasa. Sepertinya apa yang mereka susun, cita-cita mereka hancur dalam sekejap ya. Sepertinya langit runtuh gitu ya, Bu Grace ya. Nah,
Kira-kira pada saat mendengar berita yang pertama ini, apa langsung percaya kepada psikiater yang pertama ini? Kami istilahnya mencari dokter ataupun orang yang memang cukup lama bergelut di bidang autisme. Iya. Dan ketika kami mendatangi 2 dokter, juga itu ternyata juga sama hasilnya sama, iya, gitu ya. Namun di tengah-tengah kena petir itu, saya merasa wah campur baur gitu ya. Apa yang harus saya lakukan saya tidak tahu sama istri. Akhirnya kami memberanikan diri untuk ya setidaknya menyekolahkan Darren di sekolah yang memang khusus untuk berkebutuhan. Itu usia Darren berapa tahun Pak ketika mulai langsung tidak terlalu lama, karena kami menginginkan yang terbaik untuk anak kami. Jadi pada waktu kami sudah tahu itu tidak lewat sampai butuh waktu lama, kami mencari sekolah begitu. Masih di Surabaya ya? Iya, masih di Surabaya. Ibu Grace sebagai pendidik pada saat menghadapi kenyataan anaknya kena autisme ya, bagaimana Bu? Saya merasa syok dan ilmu-ilmu saya yang biasa saya sharingkan ke orang tua itu seperti tidak jalan sama sekali di kepala saya. Dan kalau saya boleh itu kita ketiga dokter di Ngagel, dokter, dan 2 dokter ini cara ngomongnya tuh kayak orang bule Bu. Oh ini autis ini sudah kelihatan dari mukanya, menusuk ya Bu. Kemudian yang kedua, iya yang kedua ngomong, oh autis ini, anak saya autis, udah bisa sembuh. Waduh hancur lagi ya, hancur. Pulang itu setiap kali pulang dari dokter menangis. Cuma ada 1 dokter yang saya sangat berterima kasih sama Tuhan, dokter ketiga. Dia ngomong, Bu, Pak, sekarang nggak usah tanya, dosa apa? Kenapa anak saya gini? Sekarang Bapak sama Ibu harus berpikir gini, apa yang harus saya lakukan untuk Darren? Mumpung Darren masih kecil. Solusi untuk Darren apa Pak? Dan 1 pesan saya, ini yang saya ingat sekali, kebetulan dia dokter dan psikolog ya. 1, kita tidak bisa memaksa orang untuk menerima keadaan anak kita. Nanti kita sakit sendiri karena orang tidak akan mengerti, orang lain tidak akan mengerti, orang lain tidak akan melihat kita, aduh kasihan yang enggak. Mungkin yang tumbuh itu malah olokan, ejekan. Jadi yang pasti Bapak dan Ibu harus siapkan mental untuk Darren. Bapak dan Ibu harus menerima perlakuan sekitar Bapak dan Ibu untuk Darren maupun orang tuanya. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Sahabat Kata Hati, kita bisa melihat ya, di tengah segala keadaan yang terpuruk ya, seperti tadi Pak Setio menggambarkan seperti petir di siang bolong, Ibu Grace menggambarkan seperti langitnya runtuh ya. Kok sulit sekali menerima kenyataan tapi tetap ada. Dan yang sebetulnya jauh lebih sulit adalah bagaimana reaksi dari orang-orang di sekeliling ya, terutama mungkin dari keluarga besarnya Pak Setio, keluarga besarnya Ibu Grace, orang-orang di lingkungan pekerjaan mereka yang adalah lingkungan pendidikan ya, apalagi mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Masa melayani Tuhan kok anaknya autis? Kira-kira begitu ya. Ada salah apa ini? Pasti ada dosa besar ini sampai anaknya autis ini ya, mungkin ada kutukan. Nah, seringkali ungkapan-ungkapan seperti itu yang begitu kejam, itulah yang membuat ada banyak orang benar-benar terpukul ya, sehingga sebagai ganti untuk mencari satu solusi bagaimana anak yang autis ini bisa diperlakukan dengan layak untuk bisa mandiri, alih-alih seperti itu lebih banyak mungkin mengambil sikap menyembunyikan anaknya. Udah jangan ada yang tahu ya, jangan ada yang tahu, daripada nanti mereka mengasihani atau mungkin mengata-ngatai, udah kita sembunyikan. Nah, saya ingin tahu Pak ya, pergumulan Bapak dan Ibu apakah sempat alami seperti itu ya, karena di dalam dunia psikologi ya, ketika kita menghadapi satu kenyataan yang mengagetkan kita, reaksi kita yang pertama sebetulnya penyangkalan. Nggak mungkin itu, nggak mungkin, anak saya nggak begitu. Tadi saya merasa Ibu Grace ketika anak yang lain sekolah langsung, oh ini loh ada kelainan, tapi anak sendiri, nggak apa-apa, anak saya pasti nggak apa-apa. Saya ingin
Bapak Ibu bisa menceritakan pergumulan yang hebat seperti apa? Apakah pernah berusaha untuk menyembunyikan? Ya, memang itu yang kami alami memang. Dan saya pribadi memang berusaha dalam arti memang menyembunyikan, dalam arti kalau bisa ya hanya keluarga dekat aja yang tahu. Dan awal-awal ya aktivitasnya hanya sampai ke sekolah terus pulang gitu. Karena dia masih 3 tahun, umur 3 sampai 5 tahun masih tidak ada masalah kalau dibawa ke mall lari-lari, nabrak sana nabrak sini, orang masih melihat anak kecil masih gitu. Namun itu kan tidak bisa sampai dia di usia yang sudah kelas 4 SD gitu aja sudah harus berubah harusnya. Tapi itu pada Darren masih belum yang saya maui gitu. Bukan yang sebenarnya terjadi alami pada Darren. Penyangkalan sudah kami alami, tetapi kami berusaha belajar walaupun tetap sakit juga rasanya. Perasaan-perasaan seperti itu. Penerimaan masih sulit ya Pak ya? Sulit, memang saya akui saya sulit awal-awal itu. Namun dalam proses sampai kepada sekarang itu memang Tuhan yang memproses saya. Jadi saya kalau flashback melihat kejadian yang lalu itu, justru saya melihat Tuhan itu meminta saya untuk betul-betul pada titik menerima Darren, menerima sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap apapun yang Tuhan berikan. Apapun yang Tuhan anugerahkan. Anak itu adalah berkat dan memang tanggung jawab kita seperti itu. Ya, jadi anak tidak salah apa-apa ya, Darren tidak salah apa-apa ya. Nah, bagaimana pergumulannya Pak Setio dari menyangkal bahkan mungkin udahlah kita nggak usah cerita-cerita. Ya, saya juga ingin tahu Ibu Grace sebagai pendidik ya, apakah kemudian rekan guru-guru sampai tahu semua sikap mereka bagaimana, suportif, lalu kemudian terhadap keluarga besar seperti apa Bu pergumulan ini? Kebetulan saya bersama suami ini memiliki karakter yang berbeda Bu. Kalau suami saya ini introvert, saya ini ekstrovert. Nah pada saat awal tahu suami saya memang ngomong, nggak usah ngomong sapa-sapa dulu, kita aja yang tahu. Bahkan orang tua saya pun nggak boleh tahu, mertua saya juga nggak boleh tahu, awal-awal kita saja. Nah, pada saat itu dengan berjalannya waktu, saya bersyukur suami saya lebih terbuka. Kita ngomong aja ke orang tua. Mereka bisa bantu doa untuk Darren. Pada saat kita sampaikan ke orang tua saya maupun mertua saya nangis. Mereka tidak menyangka juga, loh anak ini kelihatan tidak apa-apa ya. Umur berapa Bu? Umur 4 tahun ya? Sekitar 4 tahun. Jadi kita sekitar 6 bulan, kita memang tahu sendiri. Saya ngomong ke kakak saya, semua keluarga inti kita tahu, supaya mereka bisa berdoa. Dan saya harus ngomong ke tim guru saya juga. Karena anak saya harus saya keluarkan dari sekolah itu. Karena sekolah itu berbahasa Inggris juga. Tidak baik untuk anak saya. Dan guru-guru saya itu pun, mereka itu mungkin sungkan sama saya, atau seperti, oh enggak kelihatan ya. Ya saya nggak tahu, mereka ngomong sungguhan atau untuk menghibur saya ya. Cuma kenyataannya anak saya seperti itu. Dalam menjalani itu setiap pagi terapi, dan pada saat itu memang untuk anak kebutuhan khusus paling bagus itu 8 jam satu hari Bu terapi. 8 jam ya? 8 jam, sehingga Bu, anak saya... ngomong-ngomong sorry ya, mengenai autis ini ketika didiagnosa, Bapak Ibu kan sebagai pendidik ya. Nah mungkin dari sahabat Kata Hati ingin mengetahui sebetulnya autisme itu penyebabnya apa sih? Apa itu autisme? Sebab di zaman kita kecil, saya kecil ya rasanya kok hampir nggak pernah ya kita dengar istilah autisme ini gitu. Iya. Kalau saya membaca buku sejak anak saya autis itu, saya sering membaca buku yang terkait dengan autisme. Autisme itu seharusnya sudah ada di zaman dulu. Namun dengan bertambahnya, dengan tahunnya terus saat ini bertambah jumlah anak autis. Cuma zaman dulu karena pengetahuannya kurang, mereka merasa bahwa anaknya ini gangguan mental, seperti itu Bu. Jadi itu sakit jiwa, sakit jiwa kasarnya ya Bu. Namun sebenarnya berbeda. Nah dengan berjalannya waktu, pengetahuan itu semakin banyak. Bagaimana anak autis itu penyebabnya itu bisa karena LED.
LED itu Bu, kayak asap sepeda motor yang terlalu banyak, kemudian merkur dari ikan-ikan laut yang memang kedalamannya terlalu dalam, misalkan buang zat-zat kimia. Nah, namun penyebab itu semua tidak ada yang pasti Bu, karena itu masih perkiraan. Salah satu penyebabnya misalnya LED, asap itu, ada yang kemudian bilang vaksin tertentu. Nah, banyak sekali. Namun ada anak yang kena vaksin itu ya nggak apa-apa. Ada anak yang makan ikan laut juga nggak apa-apa. Jadi kita nggak bisa pastikan, sehingga obatnya juga belum pasti. Cuma yang saya tahu pasti itu anak autis itu, kalau bahasa Inggrisnya children with starving brain. Jadi otaknya ini lapar. Kenapa lapar? Karena mereka punya gangguan di otak yang mempengaruhi mereka untuk tidak bisa berkomunikasi, yang pertama. Yang kedua, tidak bisa berinteraksi. Betul Bu, nggak ada eye contact anak autis. Eye contact-nya nggak bisa lama Bu. Jadi kita hitung, Darren, 1, 2, 3, sudah lewat. Nggak bisa lebih dari 5 detik. Itu pertama, salah satu yang mungkin kita bisa lihat ya. Namun ciri-cirinya ciri-ciri salah satunya, kemudian menjejer-jejerkan barang dengan rapi, kemudian suka main roda-roda mobil atau kipas angin yang muter-muter, itu salah satu ciri-cirinya. Seperti itu Bu. Jadi otaknya ini terganggu sehingga dia tidak bisa berkomunikasi dan berinteraksi, dan juga gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan, kita kalau makan sesuatu 70% masuk, 70% terbuang. Kalau anak-anak kebutuhan khusus, kebanyakan mereka makan 100%, yang terbuang 70%, yang sisa 30%. Seperti katanya itu. Makanannya pun harus diatur sedemikian rupa ya? Nah, kalau untuk anak-anak kebutuhan khusus itu Bu, memang mereka harus free gluten dan free kasein. Gluten itu segala sesuatu yang mengandung tepung terigu. Oatmeal kayak gitu nggak boleh Bu. Kemudian yang kedua itu susu yang dari dairy. Mereka boleh soya Bu, tapi kayak dari susu sapi itu nggak boleh. Itu bisa alergi dan bisa menyebabkan mereka selain alergi merah, bisa juga dalam perilaku. Tambah hiper ya. Bisa tambah hiper lagi ya. Bisa nangis sendiri, bisa ketawa sendiri, kadang bisa bentur-benturkan kepala di tembok, karena mereka terganggu dengan makanan yang dikonsumsi itu Bu. Pak Setio, Anda sebagai pendidik ya di bidang keagamaan, secara iman, apakah ada pergumulan yang hebat ya? Mungkin bertanya, Tuhan, saya salah apa ya? Kenapa kok saya harus diberikan cobaan seperti ini? Mungkin kita mau tahu Pak pergumulan seperti itu sampai Bapak bisa menang ya, menghadapi mungkin ada rasa tertuduh ya, apalagi kalau mendengar penghakiman dari orang-orang di sekeliling kita ya. Saya alami semua itu Bu. Memang dari asal ingin tadi istri saya katakan menyembunyikan supaya tidak ada orang yang tahu. Dan Darren kan lahir tahun 2000, saya baru menyerahkan diri jadi full timer itu 2008. Jadi malah kalau orang berpikir kan harusnya ya nggak mau jadi hamba Tuhan. Pada waktu saya menyerah jadi hamba Tuhan itu pun kami berdua sudah pergumulan lagi juga. Sudah ada Darren dan kemudian ada adik yang lahir tahun 2004. 4 tahun setelah itu ya Pak. Kemudian saya menyerah untuk menjadi full timer di salah satu gereja, dan dari sisi ekonomi manapun, mau hitung-hitungan menjadi full timer gereja dengan bekerja di sekuler, secara hitungan semua ya pasti jauh seperti itu. Selama saya bekerja di sekuler, menurut saya di situ justru saya banyak dalam hati ini tidak mau menyerah dan melawan apa yang Tuhan sudah berkatkan. Saya lebih mengatakan jujur, mungkin muka saya ngomong, ya anak saya Darren kalau keluarga tertentu datang ya autis. Tapi hati saya sebenarnya tidak bisa terima. Saya merasa anak saya pasti sembuh, anak saya pasti akan satu pada titik nih. Dengan apa? Ya dengan upaya saya akan melakukan, mengobati, saya akan memberikan terapi yang terbaik, saya akan, dan itu saya lakukan memang bersama istri Bu. Sampai sudah tahu Darren begitu, selang 1 tahun ya,
kita kirim apa, rambut, Oh iya, dipotong, kotoran, Ke Amerika. ke Amerika. berupaya segala macam Iya. cara. Biaya dolar yang saat itu tinggi, Oh, pokoknya kita mengupayakan semaksimal mungkin. Tapi pada satu titik di mana ya itu di akhir-akhir tahun 2007 saya merasa bahwa Tuhan panggil saya, Tuhan ingatkan saya pada waktu saya dalam perjalanan waktu itu karir saya menurut saya sih cukup baik. Saya ada menjadi pimpinan satu distributor keramik, kemudian saya bisa meluangkan waktu. Saya selain begitu saya meluangkan waktu ada aktif juga di gereja. Perjalanan menuju ke tempat pelayanan itu seakan-akan saya tidak mendengar audible, tetapi saya betul-betul dipenuhi sekitar waktu sambil setir itu saya merasa darah itu ada di mana-mana, di pemikiran saya di mana-mana gitu. Terus Tuhan ingatkan kesalahan saya, Tuhan ingatkan betapa bobroknya saya, betapa karakter saya sangat tidak baik. Di situ saya betul-betul menyerah pada Tuhan, seperti kayak panggilan, mau ndak kamu sekarang menyerah berbuat sesuatu untuk aku. Tuhan ya, jadi Ya. panggilan pribadi ya Pak ya, Iya. benar-benar ya. Namun saya mikir, loh, saya dipanggil pribadi, istri saya gimana? Iya. Dalam keadaan sudah tahu ada anak Sangat autis, membutuhkan banyak ada anak uang, kebutuhan ya, Pak. khusus, ya. Kemudian ada lahir juga adik perempuan, ya. Sempat bersih tegang terus Iya. memang dalam. Bagaimana Ibu Grace pada waktu mendengar suami sharing bahwa ini ada panggilan Tuhan ini? Ya pada saat itu saya shock ya Bu. Saya mikir seperti anak berkebutuhan khusus ini Bu, biayanya itu seperti 3-4 anak. Suplemennya, untuk pergi ke belakang aja harus pakai obat. Satu hari dulu saya ingat, satu hari itu obatnya 50.000 satu. Oh. Itu baru dia bisa ke belakang. Pakai buah, Belum pakai obat segala yang lain macam ya, nggak bisa. Belum yang 50.000, suplemen lain-lain. 1 bulan 1,5 juta untuk cuma ke belakang. Ke belakang aja. Zaman dulu Bu, Iya. berapa tahun lalu waktu Iya. Darren masih 4 tahun, waktu saya suami saya Grace, aku mau ngomong. Waduh, saya nih loh apa? Oh ya, ngomong serius. Saya sudah akan derdek ini Bu. Iya. Pada saat dia ngomong, saya nangis Bu, tapi nangisnya histeris. Jadi histeris pakai marah. Iya. Saya kan orang Papua Bu, orang Iya. luar pulau. Kalau ngomong itu kan ya to the point-nya, kamu ndak mikir tak? Otakmu di mana? Iya, nggak mikir tak, anakmu ini autis. Kamu full timer itu kamu dapat berapa? Ini biaya Darren gimana? Nggak mikir tak? Ya pada saat itu saya marah Bu, marah dan nangis, histeris dan pokoknya nggak rohani sama sekali saat itu Bu. Jadi betul-betul saya marah sama suami saya dan waktu itu saya juga sedikit marah sama Tuhan. Tuhan lo tahu, suami saya ini harus bekerja, anak saya autis. Berapa Tuhan tiap bulan? Tuhan kok tega panggil suami saya? Karena dia ngomong dia terpanggil. Jadi saya waktu itu enggak mau berdoa, enggak mau ibadah. Oh, sempat ngambek ya Bu ya? Karena sama saya Tuhan? takut, kalau saya berdoa saya berat terus Tuhan ngomong yang sama. Waduh gimana lagi? Jadi saya betul-betul waktu itu saya merasa memang tidak tepat, tapi itu tindakan saya sebagai manusia, sebagai istri dan ibu yang punya anak kebutuhan khusus saat itu ya. Tapi bagaimana akhirnya sampai Ibu juga bisa memenuhi dan menyetujui, oh ternyata ini suami memang betul-betul dipanggil Tuhan? Ya pada saat itu saya ke gereja Bu, dan saya kebetulan pelayanan terjemahan. Pada saat saya pelayanan terjemahan itu saya mendapatkan firman Tuhan sangat sederhana. Tuhan ngomong tentang firman Tuhan tentang bangsa Israel. Bangsa Israel itu sering ragu terus dapat masalah. Padahal sebelumnya itu pertolongan Tuhan tuh sangat nyata dan banyak. Iya. Kemudian saya kayak di flashback gitu. Bagaimana Tuhan menolong saya waktu saya masih muda, sampai saya menikah, sampai Darren pada saat awal. Kemudian waktu saya berdoa, Iya. saya waktu itu sudah kena firman, saya berdoa itu ada suara. Ya kayak suami saya ngomong dia enggak audible. Tapi saya itu seperti audible. Tuhan ngomong, yang kamu punya sekarang, yang suamimu punya sekarang, hari ini tak ambil juga bisa. Semua itu dari saya. Kamu itu cek pandang entengnya sama aku. Kayak Tuhan ngomong pandang enteng sama Tuhan sih. Saya ini bisa mencukupkan semua. Saya yang pelihara kamu selama ini. Waktu itu saya menangis di hadapan Tuhan. Saya minta maaf. Pulang saya ngomong, Yung, kalau memang kamu terpanggil, aku mau, enggak apa-apa. Wah, Seperti itu. luar biasa ya, sahabat Kata Hati, kunci rahasianya adalah kita kembali kepada Tuhan. Ya, jadi kalau suami atau istri
menerima panggilan ya, seperti dapat satu hikmat dari Tuhan atau panggilan ya, apapun kepercayaan Anda bisa mengujinya ya, apakah pasangannya juga setuju kan, nggak kemudian melawan lalu kemudian terjadi konflik bahkan sampai terjadi pertengkaran yang hebat ya. Awalnya mungkin seperti itu, tapi kemudian ketika melembutkan hati, ternyata Tuhan juga berbicara kepada istri ya, meneguhkan hati. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Sepertinya satu persoalan belum selesai ini, tentang Darren ya. Bapak harus rela meninggalkan pekerjaan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Ini sesuatu yang tidak semua orang bisa ya, kalau bukan karena Tuhan. Tapi kembali kepada Darren, saya ingin tahu lebih banyak pergumulan dari Bapak Ibu ketika Darren ini akhirnya bisa diperkenalkanlah ya kepada sosial masyarakat. Pernah dibawa berlibur mungkin ya. Bagaimana pergumulan Bapak Ibu kalau tadi kan dibawa keluar kota baru tahu, oh ternyata anak ini sulit menyesuaikan diri. Apakah ada pengalaman dari Bapak Ibu ketika berlibur? Apakah ada pengalaman yang bikin sampai, waduh kok anak saya seperti ini? Lalu kemudian ada satu turning point di mana benar-benar lah sepertinya udah hands up ya, menyerahkan semua itu benar-benar kepada Tuhan. Saya mau menyampaikan aja, sejak kita tahu anak kita Darren autis, kami ini punya pendirian, kita tidak boleh menyembunyikan. Karena ini anak kita, jadi setiap minggu kita juga ke mall, Bu. Ke mall, misalnya Darren rewel, teriak-teriak, kita pulang. Paling tidak kita menunjukkan Darren dengan dunia luar. Satu ketika, kita biasanya kalau liburan tanpa Darren, kita ada merasa tertuduh, Bu. Seperti, aduh Darren kok nggak diajak ya, kasihan. Nah, satu ketika kita memang sudah merencanakan liburan ke luar negeri dan winter, Bu, saat itu. Oh, musim dingin ya? Musim dingin. Umur Darren berapa, Bu, waktu itu? Darren 2010 berarti sekitar 11 tahun. Sekitar 11-12 tahun, Bu. Saat itu kita ke 3 tempat dan musim dingin. Nah, kita ini tidak menyangka sama sekali bahwa sampai di sana dia nggak mau pakai jaket. Sehingga kita jalan dari airport itu orang-orang sudah lihat Darren nuduh tuding-tuding, kasihan kok nggak pakai jaket, cuma dia nggak mau. Dan anak berkebutuhan khusus ini kalau nggak mau nggak bisa dipaksa. Kalau dia marah, tenaganya itu bisa lebih dari orang dewasa. Dan sangat kuat. Jadi kita akhirnya jalan itu dipeluk terus, sehingga satu ketika di satu negara kita lagi ke tempat wisata, dia berlari dan marah, ternyata kakinya dingin, Bu. Jadi pada saat itu saya dan suami mengejar Darren, adiknya ketinggalan di belakang, sudah tidak diurus, karena kita fokusnya di Darren kan. Sampai kita dari satu negara ke negara lain, pada saat itu di Shenzhen kita mau ke Makau, akhirnya kita naik taksi, Bu. Karena kita tidak bisa naik kendaraan seperti umum, karena memang harus kita lihat dia lagi ngamuk. Pada saat itu dia marah besar dan tantrum ya, Bu, kalau istilahnya dalam autisme. Tantrum itu marah yang tidak terkendali gitu ya. Seperti orang histeris gitu ya, Pak. Dan menyakiti orang di sekitarnya. Dan Darren saat itu memang seperti itu. Kami yang takutkan kalau pukul saya, pukul istri saya enggak apa-apa, tapi kalau pukul orang lain kan urusannya itu panjang. Orang enggak tahu, dipikir memang mau menyakiti dan bisa panjang urusannya. Namun yang dia lakukan memang kami ini yang disakiti begitu. Ya mau enggak mau memang saya, karena memang saya laki terus badan saya cukup besar ya cuman dia aja yang saya peluk terus begitu. Dia mau pukul kayak apa ya sudah pukulan dah, saya peluk aja terus begitu. Supaya poin saya supaya dia enggak menyakiti orang. Jadi saat itu di taksi itu saya sudah betul-betul menyerah. Saya sampai ngomong sama suami saya, pulang, pokoknya besok pulang. Karena kita di taksi di tengah, anak saya di depan, Jessie yang kedua tuh sudah nangis-nangis lihat saya dan papanya tersakiti sama adiknya. Kan kita seperti di belakang itu uyul-uyulan ya, Bu ya. Dia jambak dan lain sebagainya, itu salah satu tantrumnya dan itu sudah lama tidak terjadi. Karena dia tidak bisa ngomong, kakinya tuh ternyata dingin sekali, Bu, dan mungkin kram ya. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Pakai jaket dingin nggak mau. Sehingga dengan perilakunya, Bu. Itu tahu kakinya dingin ya bukan pada saat itu, Bu. Kami tahu ya pada saat setelah mereda di penginapan, dia setelah kan belum selesai. bisa mengkomunikasikan lewat kata-kata ya, Pak ya. Iya.
Dia hanya bisa begitu aja sih saat itu. Nah, itu kemudian bagaimana Ibu Grace sampai Ibu udah pulang sebagai seorang mama ya menghadapi Pada saat itu semua saya sudah minta pulang, saya sudah nangis. Suami saya sudah minta maaf ya, karena yang suami saya ini kan melankolis, Bu. Ya. Kalau kita pergi, mesti dong, aduh, aku ini kepikiran Darren. Jadi memang yang insist Darren diajak suami saya. Ya. Kalau saya ini memang tidak terlalu melankolis, jadi saya melihat kesenangannya dia di tempat lain, tidak harus dia mengikuti kesenangannya kita. Ya. Nah, saat itu jadi minta maaf, aku minta maaf karena saya sudah nangis minta pulang besok, padahal perjalanan masih 6 hari, Bu. Nah, pada saat itu kita ke Makau kebetulan, Bu. Cuma kita ya kasihan sama Jessie, sudah liburan masa di hotel terus. Iya. Kita bagi, ya. Kamu sama Jessie pergi, saya di hotel sama Darren. Iya. Di hotel itu saya tuh betul-betul saya berdoa itu saya enggak pernah, Bu, berdoa sampai 2 jam. Malam itu berdoa 2 jam, kebetulan Darren tenang. Saya betul-betul ngomong, Tuhan, saya sudah enggak tahu Tuhan. Saya enggak tahu minta tolong siapa, cuma Tuhan aja yang bisa bantu. Tuhan loh dengan satu kata bisa ngomong jadi siang, jadi malam, jadi matahari. Masa Tuhan tidak bisa ngomong Darren pakai jaket? Saya itu nangis seperti sudah nangis itu sampai sudah nggak ada air mata, sudah nangis. Semua ayat-ayat Alkitab yang saya memang dengar itu saya pegang. Tuhan, Engkau pencipta cakrawala. Pada saat itu saya tidur tenang. Waktu itu kebetulan malam tahun baru ya. Jessie sama suami saya ini pulangnya sudah setelah mereka rayakan tahun baru. Ya. Besok pagi itu, Bu, saya benar-benar merasa kuasa dari Tuhan ya. Besok pagi saya coba, Darren, ayo pakai jaket, langsung gini. Kasih tangannya, Bu. mau ya, luar biasa. Waktu itu ya. saya nangis, Darren kos kaki. Gitu loh, Bu. Sebelumnya tidak mau sama sekali. Iya. Jadi saya merasa di saat kita memang tidak berdaya, kita punya satu kuasa yang satu-satunya aja yang bisa menolong kita. Iya, luar biasa Gitu, ya, sahabat Kata Hati. Kembali kita boleh melihat ya satu titik yang sangat penting dalam kehidupan Pak Setio dan Ibu Grace ini adalah Tuhan ya, imannya kepada Tuhan. Bahkan ketika anaknya sudah di musim dingin karena otis ya, jadi nggak bisa salahkan siapa-siapa ya. Iya. Dia nggak mau pakai baju dingin, nggak mau pakai kaos kaki, hanya berseru kepada Tuhan dan ternyata sanggup ya mengubah semuanya. Kita ingat peristiwa di kitab suci juga ada ya. Jangankan manusia, Tuhan bisa bicara loh supaya binatang juga taat. Ya. Apakah kepada keledai, kepada ikan, kepada burung yang memberi makan kepada Elia. Burung gagak itu burung yang pemakan binatang ya, pemakan mayat itu. Kok bisa taat? Saya yakin ya ini juga menguatkan kita. Nah, sekarang saya ingin tahu lebih banyak. Tadi kan bicara mengenai adiknya, ada anak perempuan ya. Nah, anak perempuannya kan sehat, normal seperti biasa. Ketika menghadapi orang tuanya ini fokusnya sama Darren, gimana Pak? Memang terjadi semacam kecemburuan pada anak saya yang perempuan ketika saya harus menjelaskan, ini kakakmu autis, kakakmu kebutuhan khusus. Tapi itu saya kalau flashback, saya juga salah juga. Saya seakan-akan meminta adik ini harus mengalah terus kepada kakaknya. Minta anak kecil supaya mengerti orang dewasa ya. Ya memang bodohnya saya juga waktu. Tapi ya saya Tuhan kasih istri yang mengingatkan terus bahwa kita tidak bisa terus meminta anak saya yang kedua Jessie itu untuk terus mengerti dia loh usianya berapa, dia tuh adik gitu. Pasti juga dia sebagai adik ya punya tuntutan bahwa kakaknya harusnya memperhatikan dia. Betul. Sepertinya begitu. Tapi sekali lagi saya merasakan bahwa Tuhan itu baik pada kami sehingga pengertian-pengertian itu mungkin awal-awalnya saya salah, tapi bisa akhirnya saat ini justru Jessie itu sangat sayang gitu kepada kakaknya, bahkan apapun yang istilahnya dia bisa mengerti gitu loh, bisa mengerti kakaknya, keadaannya seperti itu. Nah, saya merasakan bahwa semua itu memang pertolongan Tuhan ya, menurut saya seperti itu. Sahabat Kata Hati, kita sudah masuk hampir pada bagian yang terakhir ya. Kita melihat pergumulan pasangan dari Pak Setio Ibu Grace ini
tidak mudah sama sekali. Sampai mereka bisa memiliki anak yang kedua, itu pun pergumulan tersendiri. Tapi dari satu persoalan kepada persoalan, mereka bisa selesaikan tidak sendirian bersama dengan Tuhan. Jangan kemana-mana, sahabat Kata Hati. Sahabat Kata Hati, kalau Anda terinspirasi dengan tayangan ini, jangan segan untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan dapatkan tayangan-tayangan yang akan selalu menginspirasi, memberkati, dan memberi solusi. Kata Hati, biarkan hati yang berkata. Kembali di Kata Hati bersama saya, Agnes Maria, biarlah hati yang berkata. Kita masuk bagian yang terakhir, bagaimana memiliki anak autis adalah satu pergumulan yang tersendiri, tentu sangat berat, tapi ini bukan kutukan, ini bukan hukuman juga dari Tuhan, seperti yang pernah dikisahkan di dalam kitab suci, bagaimana ketika ada seorang ibu yang memiliki anak yang buta dari lahir. Orang-orang di sekelilingnya bertanya, Tuhan, anak ini buta dari lahir, ini dosa siapa? Dosa ibunya atau dosa anak atau ada kutuk keturunan? Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan sangat indah sekali. Semua ini terjadi bukan karena dosa orang tuanya, dosa anak ini atau kutukan apapun, tetapi karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaan melalui hidup anak ini. Nah, hari ini ketika kita mendengar kisah tentang Darren yang autis, bagaimana pada awalnya mereka ingin menyangkali, rasa tidak bisa terima, sampai juga antara suami istri ada satu konflik yang hebat, bahkan di tengah-tengah pergumulan yang hebat, masih ditambah lagi ya bagaimana Pak Setio menerima panggilan Tuhan untuk memberikan hidupnya sepenuh waktu untuk menjadi seorang pelayan Tuhan ya. Tapi kemudian sekali lagi karena kasih kepada Tuhan, mau taat kepada Tuhan, sang istri Ibu Grace juga akhirnya menyetujui, merestui. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pergumulan mereka ketika Darren beranjak dewasa, bagaimana sikap dari Pak Setio dan Ibu yang saya rasa ya sangat mencintai Darren ya. Tadi juga sampai bisa berhasil membuat adiknya yaitu Jessie juga betul-betul mengasihi. Iya. Anak saya bertumbuh seperti tadi suami saya ngomong usia 3, 4, 5, 6 masih muda Bu, masih kecil dengan perilaku yang kurang baik seperti bukan seperti anak umum, orang masih bisa lihat oke ya. Namun ketika dia bertumbuh besar hingga 8, 9, 10 dia masih belum bisa mandiri Bu, belum bisa makan sendiri. Nah, ada beberapa teman yang sama, memiliki anak yang sama, mereka masuk ke asrama dan terlihat perkembangannya. Cuma suami saya sekali lagi pada saat anak saya dinyatakan autis, dia sudah ngomong, sampai kapanpun anak ini tidak boleh diasramakan, harus dekat dengan kita. Sampai saya mati duluan Grace, tetap enggak boleh. Kamu harus janji. Saking cintanya ya. Iya. Kami memang sangat dekat Bu sama Darren. Dan anak ini secara sehari-hari kalau tidak tantrum dia sangat manis Bu. Nurut dan lain sebagainya. Kemudian pada saat itu jadi saya itu nurut Bu. Saya berdiam diri padahal saya itu mencari-cari. Memang saya sampai mengundurkan diri Bu di sebuah sekolah. Saya pada saat itu karir saya sebagai pimpinan sekolah tersebut, saya mengundurkan diri karena saya melihat Darren ini golden age-nya itu sampai 5 tahun. Saya harus mundur. 3 tahun saya fokus untuk Darren. Namun sebagai seorang mama dan pendidik itu berbeda Bu. Jadi yang dilakukan oleh pendidik autisme dengan mendisiplinkan Darren, mereka itu lebih tega daripada saya sebagai orang tua. Sehingga sering terjadi konflik juga antara saya dan suami. Karena yang lebih keras mendidik Darren siapa? Suami saya. Karena saya itu mungkin karena ada feeling guilty ya Bu, saya ada sedikit merasa bersalah. Jadi kalau suami saya sudah terlalu keras, langsung saya ambil Darren. Jangan gitu Yung, kasihan Darren ini. Jadi kita tidak pernah menemu titik tengah. Namun sehari-hari kita berkomunikasi, jangan gitu, Darren itu yang ngerti. Jadi kalau ada apa-apa dia lihat ke saya. Mestinya Ibu Grace lebih keras ya Pak ya. Iya benar Bu. Tapi terhadap anak ada rasa guilty feeling ya. Jadi ingin overprotective. Ternyata itu malah tidak baik ya Bu ya. Iya, tidak baik dan dengan saya tidak tega ke dia, saya tidak bisa mendisiplinkan dia Bu.
Sehingga suatu ketika pada saat teman saya sharing bahwa anaknya sekarang lagi di asrama, kemajuan-kemajuannya seperti apa, saya hanya mendengarkan karena saya tahu tidak mungkin anak saya akan dikirim ke sana. Saya tahu suami saya ini diam tapi atos juga, Bu. Jadi pada saat itu saya cuma asal sharing aja. Saya ngomong ini loh, Sasa ini anaknya taruh sini katanya bagus seperti ini, Bu. Saya kaget dengan sikapnya yang menanggapi. Saya melihat ada satu statement dari teman saya itu mengatakan begini, kamu tidak tega anakmu dimasukkan asrama, itu yang nyaman siapa sih yang paling nyaman? Kan kamu. Ya, kamu bisa melakukan apa? Kalau anakmu masih umur 3, 4, 5 tahun, mungkin bisa masih tapi ini sudah dewasa. Gimana? Ya, kalau kamu punya kompetensi, enggak apa-apa. Enggak apa-apa rawat anakmu gitu. Tapi kalau kamu udah ada kompetensi, kamu bekerja, apalagi kamu full timer dan istrimu juga gini, kamu harus pikirkan. Sekali lagi memang Tuhan yang bekerja menurut saya, bukan kepintaran saya. Karena saya kadang memang orangnya lebih mengandalkan perasaan. Begitu daripada logika. Kok ya waktu itu logikanya lagi main mungkin. Akhirnya sepakat ya Pak menyekolahkan Darren. Saya yang mengantarkan sendiri. Oh iya. Jadi janji saya itu ya akhirnya saya sendiri yang menyangkali, saya sendiri yang merelakan, walaupun ya habis menaruh di asrama pulang itu ya nangis Bombay lagi. Rasa seperti kayak mau mati, Bu, kita. Belum lagi ketika banyak teman, banyak saudara yang mengatakan kayaknya kami ini tega membuang Darren. Kayak mau membuang ya Pak ya? Iya, apakah kamu malu? Loh, aku enggak malu, saya bilang, tapi saya enggak punya kompetensi di sana. Tapi puji Tuhan, menurut saya, bagi saya merasakan memang perubahan-perubahan itu ada. Ada. Setelah dimasukkan di dalam asrama yang khusus ya, memiliki kompetensi untuk bisa mendidik anak-anak otis ya, dengan guru-guru dan juga ahli-ahli yang memang dipersiapkan untuk bisa mendidik anak-anak otis ya. Yang paling saya bisa lihat, anak saya bisa makan sendiri. Wow. Itu dengan sendok gitu. Garpu, dia bisa makan sendiri. Kemudian mohon maaf ini kalau dia memang mau ke belakang, dia bisa pergi sendiri gitu. Kalau dulu di rumah ya dia misalkan buang di celana, kita anggap tidak apa-apa. Karena ini kan belum ngerti anak autis. Padahal itu salah kita. Seharusnya bisa dilatih. Gitu, harus bisa diomongi begitu. Nah, hal-hal banyak keseharian yang memang sekarang saat ini saya lebih berfokus untuk kemandirian dia. Jadi itu sekarang menjadi fokus utama ya Pak, goal untuk Darren ini dewasa, karena saat ini berarti usianya sudah 21 tahun ya. Jadi bukan satu goal yang wah nanti anak saya jadi dokter, bukan ya Pak. Itu kan artinya kita tidak menghadapi satu realita, tetapi goalnya disesuaikan. Jadi anak otis sampai bisa mandiri, bisa mandi sendiri, makan sendiri. Ya, itu sebenarnya sudah mengurus diri sendiri, tidak menyusahkan orang lain. Itu sudah merupakan keberhasilan ya Pak ya bagi anak otis. Dan memang diupayakan dia bisa dicarikan satu kesukaan yang dia suka, sehingga dia bisa fokus di sana dan itu membuahkan hasil. Seperti itu. Itu yang memang dari pihak asrama memang memikirkannya ke sana. Kira-kira menurut Ibu Grace apa yang menjadi kesukaan hobi dari Darren? Kalau Darren itu lebih ke fisik, Bu. Jadi dia renang, bisa renang. Kemudian dia dengan lafal yang tidak jelas suka nyanyi. Hampir semua lagu rohani itu dia hafal, Bu. Tapi dengan kata-kata yang tidak jelas, tapi nadanya betul, Bu. Jadi arahnya ke situ. Kalau untuk akademik, saya lihat anak saya tidak tertarik dan memang dia masih sangat kurang untuk itu. Jadi memang diarahkan ke fisik, mungkin dia bisa jadi perenang. Saya masih tetap sih Bu, berharap suatu waktu kita akan kumpul bersama-sama, tinggal bersama-sama dan Darren bisa mandiri. Gitu ya.
Jadi sudah kurang lebih 10 tahun ya Pak ya diasramakan ya Pak? Iya. Waktu kita ajak Darren pergi keluar yang istri saya cerita itu, Iya. dia sudah asrama. Oh. Sudah asrama, tapi terus karena selang waktu asramanya, karena melihat Darren sudah dewasa, kami bawa pulang. Tapi ternyata kembali lagi kami harus menempatkan Darren karena waktu itu tambah dewasa, emosinya ternyata tambah tinggi juga gitu. Tapi puji Tuhan sekarang dia bisa lebih menguasai diri, menguasai ya, Pak, diri ya. begitu ya. Nah, itu juga sudah merupakan tahapan satu keberhasilan yang luar biasa ya. Jadi Darren saat ini berusia 21 tahun, sudah bisa kelihatan kemandirian, tantrumnya udah sangat berkurang, jarang sekali. Bapak Ibu pun secara rutin ya, masih ada kontak tentunya ya. Iya. Betul. Masih bisa ada satu bonding ya antara orang tua dan anak. Pesan dari Bapak Setio, Ibu Grace yang sudah melewati masa-masa yang sulit sampai hari ini, proses itu masih berjalan langsung dengan hadirnya Darren sebagai seorang anak yang autis. Kira-kira Bapak Ibu bisa memberikan pesan mungkin kepada orang tua ya yang memiliki masalah yang sama. Saya berbagi aja ini. Jadi sejak saya menyerahkan diri untuk berkecimpung di keagamaan, maka saya meyakini apa yang tertulis dalam kitab suci. Jadi apa yang tadi Bu Agnes tetap sempat sitirkan ayat itu, setiap kali dalam doa saya menyatakan pada Tuhan bahwa nyatakan pekerjaanmu, nyatakan kemuliaanmu dalam hidup anak saya. Yang saya lakukan, ya kita tidak perlu lagi malu, kita tidak perlu lagi menyembunyikan Darren. Bahkan setiap kali kalau saya ajak Darren sesekali saya berkunjung, kemudian kami pergi ke tempat keramaian, misalkan Darren tetap keluar, sedikit-sedikit itu keluar, kadang menyentuh pundak orang tanpa sebab, saya katakan maaf, anak saya autis. Kata-kata itu mungkin sekarang ringan, tetapi butuh proses yang panjang bagi saya. Di saat yang lalu saya begitu getol untuk menyembunyikan, bahkan jangan sampai ada yang tahu, sehingga sampai titik sekarang saya bisa berkata kepada orang yang tidak saya kenal, dan saya mengatakan anak saya, mohon maaf anak saya autis. Jadi bagi saya, untuk pemirsa yang memang mempunyai pergumulan setidaknya yang sama dengan saya, dengan kami, maka saya hanya berbagi, kita menerima apa yang menjadi anugerah dari Tuhan. The point of acceptance ya, sampai akhirnya bisa menerima ya. Bagaimana dengan Ibu Grace? Ya, kalau saya yang pertama mungkin sebagai orang tua, Bu, kita nomor satu menerima, seperti suami saya katakan, dengan kita menerima, kita lebih ringan menjalani itu. Yang kedua, kita tetap mengasihi anak itu, mencintai anak itu, karena saya percaya the power of love. Dengan pelukan, dengan sentuhan, dengan pujian, walaupun kita lihat tidak ada yang harus kita puji, namun saya selalu ngomong, pinter Darren, good job Darren, Darren pinter. Anak-anak seperti itu kelihatannya tidak mengerti, tapi mereka bisa merasakan. Dan yang ketiga, menjalani semua tentunya dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Karena kalau kekuatan kita sendiri, kita bisa capek, putus asa, lelah, dan kita bisa hilang pengharapan. Namun saya bisa tetap berpegang teguh kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, karena saya tahu bahwa kekuatan yang melebihi dari apapun cuma punya Tuhan aja. Itu. Luar biasa, sahabat Kata Hati ternyata yang mengalami satu proses pertumbuhan kemandirian, bukan hanya Darren ya, tetapi Bapak Ibu sebagai orang tua juga. Saat ini Pak Setio menjadi ketua dari Sekolah Alkitab ya di Surabaya, dan Ibu Grace dengan penuh sukacita bagaimana menjadi seorang pendidik, dan salah satu saat ini sedang menjadi konsultan di Happy Family School. Baik, sahabat Kata Hati, melalui pembicaraan kita, bincang-bincang dengan Bapak Setio dan Ibu Grace, kita mendapatkan satu pelajaran yang berharga
bahwa menjadi orang baik, menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran, tidak menjadikan kita tidak memiliki masalah. Kita tidak perlu bertanya, Tuhan, mengapa saya harus mengalami semua yang tidak enak ini? Sama halnya kita pun mungkin tidak pernah bertanya ketika ada kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan berpihak pada kita, kita tidak bertanya, Tuhan kok saya yang sukses ya, kok bukan orang lain. Seperti itu juga ketika masa yang sulit, termasuk hari ini kita bicara adalah ketika memiliki anak autis yang seperti kejatuhan langit ya, seperti petir di siang bolong, tetapi ketika itu dijalani bersama dengan Sang Pencipta, bersama dengan Tuhan, ternyata Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa, memberikan jalan keluar, tidak mengurangi kebahagiaan dan kedamaian. Sahabat Kata Hati, biarlah pertemuan kita pada kali ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi Anda. Jangan pernah menyembunyikan kesusahan apapun, biarlah itu juga boleh menjadi satu batu loncatan dalam kehidupan kita untuk memurnikan, untuk mendewasakan kita semua. Sahabat Kata Hati, kita akan berjumpa dalam episode selanjutnya. Saya Agnes Maria, pamit undur diri di dalam acara Kata Hati, biarlah hati yang berkata.